Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 4, angkatan 23 offering day dari program studi pendidikan kewarganegaraan. Di sini kami dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Di sini kelompok kami akan melakukan presentasi yang dimana judul presentasi kami yaitu keterampilan memberikan penguatan dalam pembelajaran. Di sini ada rekan saya, perkenalkan. Perkenalkan, saya Agil Jurnal. Saya Andika Suryantra. Saya Abiana Fadila. Saya Ramadan Girswahida. Saya Amara Aditya Setiawan. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Pengertian keterampilan memberikan penguatan atau reinforcement. Keterampilan memberikan penguatan atau reinforcement adalah kemampuan guru untuk memberikan respon positif terhadap perilaku siswa yang baik, sehingga siswa tersebut terdorong untuk mengulangi perilaku positif tersebut. Memberikan penguatan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, penghargaan yang diberikan terhadap seseorang yang telah menunjukkan perbuatan baik. Yang kedua, ada pujian dengan memberikan respon positif melalui kata-kata terhadap perilaku yang telah ditunjukkan oleh seseorang. Ada 9 tujuan keterampilan memberikan penguatan. Dalam kegiatan pembelajaran, tujuan keterampilan memberikan penguatan adalah untuk tujuan yang pertama, yaitu meningkatkan perhatian peserta didik. Penguatan atau reinforcement membantu peserta didik lebih fokus pada materi yang diajarkan. Ketika peserta didik mendapatkan respon positif atas usaha mereka, mereka cenderung lebih memperhatikan dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Tujuan yang kedua yaitu membangkitkan dan memelihara motivasi belajar peserta didik. Penguatan dapat meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik peserta didik dengan memberikan pujian, penghargaan, dan umpan balik positif. Peserta didik merasa dihargai dan termotivasi untuk terus belajar. Tujuan yang ketiga yaitu memudahkan peserta didik untuk belajar. Penguatan membantu peserta didik memahami materi dengan lebih baik. Misalnya, ketika guru memberikan umpan balik positif atas jawaban yang benar, peserta didik akan lebih mudah mengingat dan memahami konsep tersebut. Tujuan yang keempat yaitu mengontrol dan memodifikasi tingkah laku peserta didik serta mendorong munculnya perilaku posesif. Penguatan dapat digunakan untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Misalnya, dengan memberikan penghargaan atas perilaku baik, peserta didik akan cenderung mengulangi perilaku tersebut. Selanjutnya, yaitu tujuan yang kelima, menumbuhkan kemampuan berinisiatif secara pribadi. Penguatan mendorong peserta didik untuk mengambil inisiatif dalam belajar. Ketika mereka merasa dihargai atas usaha mereka, mereka akan lebih percaya diri untuk mencoba hal-hal baru dan mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Tujuan yang keenam yaitu merangsang peserta didik berpikir yang lebih baik. Penguatan dapat merangsang peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Misalnya, dengan memberikan apresiasi atas ide-ide yang inovatif, peserta didik akan terdorong untuk terus mengembangkan pemikiran mereka. Tujuan yang ketujuh yaitu mengembalikan dan mengubah sikap negatif peserta dalam belajar ke arah perilaku yang mendukung belajar. Penguatan ini dapat membantu mengubah sikap negatif peserta didik, seperti malas atau tidak percaya diri, menjadi sikap yang lebih positif dan mendukung proses belajar. Misalnya, dengan memberikan dukungan dan penghargaan, peserta didik yang awalnya tidak mau belajar bisa menjadi lebih termotivasi. Kemudian, tujuan yang ke-8 yaitu menumbuhkan rasa percaya diri pada diri peserta didik. Penguatan membantu peserta didik merasa lebih percaya diri atas kemampuan mereka. Ketika mereka menerima umpan balik positif, mereka akan merasa bahwa usaha mereka dihargai dan mampu mencapai tujuan belajar. Tujuan yang terakhir atau yang ke-9 yaitu memelihara iklim kelas yang kondusif. Penguatan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Ketika peserta didik merasa dihargai dan didukung, suasana kelas menjadi lebih harmonis dan kondusif untuk pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen keterampilan memberikan penguatan.
Yang pertama ada penguatan verbal, diberikan dalam bentuk komentar, pujian, atau dorongan yang dapat meningkatkan tingkah laku dan penampilan peserta didik. Apresiasi tersebut dapat berupa kata, kalimat, ataupun penjelasan lisan. Penguatan ini dapat diberikan ketika peserta didik mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Penguatan tersebut dapat diungkapkan dengan kata-kata seperti terima kasih, bagus, baik sekali, dan tepat sekali. Selanjutnya ada penguatan nonverbal, yaitu dilakukan secara fisik, diantaranya mimik dan gerakan badan. Yang kedua ada gerakan mendekati, yang ketiga ada sentuhan, keempat ada kegiatan yang menyenangkan, dan empat pemberian simbol atau benda. Contoh dari penguatan nonverbal sendiri itu seperti ketika peserta didik mampu menjawab pertanyaan yang diberikan, kita sebagai sang guru dapat memberikan hadiah berupa makanan atau hadiah benda-benda alat tulis. Yang ketiga ada penguatan tak penuh, yaitu diberikan untuk jawaban atau respon peserta didik yang hanya sebagian benar, sedangkan bagian lainnya masih perlu diperbaiki. Selanjutnya, guru meminta peserta didik lainnya untuk memperbaiki jawaban yang belum tepat tersebut. Dengan demikian, peserta didik mendapatkan balikan atas jawaban sehingga dapat menjadi penguatan yang bermakna. Seperti contoh, saat peserta didik tidak dapat jawabnya, kita dapat mengatakan, bagian pertama dari jawaban kamu sudah benar, tetapi alasan yang kamu berikan belum tepat. Nah, selanjutnya kita akan menyuruh temannya atau peserta didik yang lain untuk mendapatkan jawaban tersebut. Dengan demikian, peserta didik yang kurang tadi dapat mengetahui kekurangannya di mana dan apa saja yang perlu diperbaiki. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip penggunaan keterampilan pembentukan penguatan. Itu yang pertama, yaitu penguatan harus diberikan dengan hangat dan giat, di mana kita sebagai guru atau pengajar harus memberikan penguatan-penguatan yang hangat dan mudah dipahami oleh siswa, dan kita juga harus antusias untuk memberikan penguatan tersebut agar tidak terkesan hanya flat atau membosankan gitu. Terus yang kedua, penguatan yang diberikan harus bermakna, dimana untuk penguatan yang kedua ini harus bermakna seperti mungkin tidak hanya di dalam kelas saja, mungkin apabila kita udah keluar kelas atau selesai jam pelajaran, mereka itu masih ingat karena apa yang kita jelaskan atau apa yang kita tekankan itu bermakna untuk mereka. Yang ketiga, hindari respon negatif, dimana kita sebagai pendidik harus menghindari respon-respon negatif atau contohnya berkata kasar atau bersifat tidak layak kepada siswa-siswa yang kita ajar gitu ya. Selanjutnya yaitu keempat, akan menjadi lebih efektif, penguatan harus diberikan segera setelah perilaku yang baik ditunjukkan. Jadi ini contohnya mungkin apresiasi atau applause setelah mungkin bisa tadi bisa menjawab, langsung kita beri tepuk tangan untuk rekan-rekan gitu. Mungkin itu. Terus yang kelima, jenis penguatan yang diberikan hendaknya bervariasi. Jadi tidak monoton hanya satu atau dua penguatan aja. Jadi setiap pertemuan itu bervariasi, entah itu yang pertemuan pertama diberi applause saja, terus pertemuan kedua diberi hadiah, mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya cara menggunakan keterampilan memberi penguatan. Menurut Kusumawati 2019, keterampilan memberi penguatan memiliki cara dalam menggunakannya atau penyampaiannya. Di sini ada 4 cara dalam menggunakan keterampilan penguatan. Yang pertama, penguatan kepada pribadi tertentu. Dalam memberikan penguatan, kita harus tahu kepada siapa kita memberikan penguatan tersebut. Yang kedua, penguatan kepada kelompok. Penguatan dapat diberikan kepada sekelompok siswa. Di sini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan hal yang mereka senangi. Yang ketiga, memberikan penguatan dengan segera. Penguatan harus diberikan segera setelah merespon tingkah laku siswa, menunjukkan hal yang diharapkan oleh guru. Yang terakhir, variasi bentuk penguatan. Sebagai seorang guru, harus pintar menerapkan berbagai variasi dalam memberikan penguatan kepada siswa. Salah satunya seperti memberi apresiasi kepada siswa. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah penyampaian atau salah dalam presentasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.